Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Ernawati SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 1 Anggana, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2025 di LPTK Winsi Samarinda. Hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Anggana. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5 dengan materi menjadi pribadi yang gemar berpuasa. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya untuk membangun rasa nasionalisme, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
pertanyaan untuk mengecek awal kemampuan. Yang pertama, Ustazah mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang puasa sunnah? Apa sih puasa sunnah? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Yo, Rifki, apa itu puasa sunnah? Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Rifki. Jadi kata Rifki, puasa sunnah itu puasa yang kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, tidak berdosa. Betul. Yang kedua, ada berapa macam sih puasa sunnah yang diketahui orang? Ada berapa? 8. Ya, jadi puasa sunnah itu ada 8. Selanjutnya, mengapa puasa sunnah itu penting untuk dijalankan umat muslim? Kenapa penting? Yuk, Naura, buat apa puasa sunnah dijalankan, Naura? Mengapa kok puasa sunnah itu harus dijalankan? Untuk memperkuat iman, untuk menambah pahala pahala. Nah, hari ini kita belajar puasa sunnah. Jadi bulan-bulan yang kemarin kita sudah menjalankan yang namanya puasa Ramadan. Juga kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan dijalankan, kemudian apa saja yang membatalkan puasa dan sebagainya. Hari ini kita di kelas 5 kita belajar yang namanya puasa sunnah. Kita belajar dulu apa itu puasa. Jadi puasa itu berasal dari kata saum atau syam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian tujuan puasa sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ganjaran berupa apa? Kira-kira puasa itu masuk rukun Islam yang keberapa? Ketiga, betul. Jadi puasa masuk rukun Islam yang ketiga. Nah, hukum puasa itu ada 3. Ada yang namanya puasa wajib, ada yang puasa sunat, makruh, dan bahkan ada puasa kita kerjakan menjadi haram. Puasa wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya puasa Ramadan. Ini contohnya puasa Ramadan. Kemudian puasa sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya di sini puasa Senin dan Kamis. Makruh dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan, tidak dikerjakan, sebenarnya tidak berdosa kalau dikerjakan, tapi lebih baik ditinggalkan. Contohnya puasa hanya hari Jumat, misalnya hari Kamis tidak puasa, hari Jumat puasa, mau lihatnya puasa sunnah. Nah, itu lebih baik ditinggalkan. Hukumnya haram, akan menjadi haram puasa jika dikerjakan atau dilaksanakan pada hari Idul Fitri atau 1 Syawal sama Idul Adha. Jadi kalau waktu hari ini harusnya Idul Fitri, orang sholat Idul Fitri kita puasa, maka hukumnya akan menjadi haram. Nggak boleh. Kalau haram berarti berdosa. Nah, macam-macam puasa, balik ke mata angin. Kita hari ini membahas macam-macam puasa yang dimana ada 8 macam puasa. Puasa yang pertama, puasa Senin dan Kamis, berarti dilaksanakan hari apa kalau Senin dan Kamis? Iya, dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Hanya hari Senin dan hari Kamis namanya puasa Senin Kamis. Kemudian ada yang namanya puasa Syawal, dilaksanakan pada bulan Syawal atau setelah Ramadan. Harinya ada 6 hari di bulan Syawal. Ada yang namanya puasa Asyura. Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan selanjutnya ada puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram. Jadi yang ini 2 ini Rasulullah itu pertamanya cuma Asyura. Tapi ketika itu Asyura juga dijalankan oleh orang Yahudi. Sama, biar pembeda akhirnya Rasul itu menambahkan. Jadi Tasyu'a itu sebagai puasa kelengkap. Ditambahkannya tanggal 9 supaya menjadi pembeda. Kemudian ada puasa Arafah. Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sebelum orang yang tidak berhaji dianjurkan puasa Arafah. Besok Idul Adha, hari ini puasa Arafah 1 hari. Ganjarannya dosa kita akan dihapuskan 1 tahun ke depan
tokohnya Sultan Hamid Hanafi. Ada yang mau ditanyakan? Pertama, puasa sunnah itu puasa yang dilakukan setelah Ramadan. Kedua, puasa Arafah dilakukan 9 Zulhijjah. Ketiga nih, dengarkan, ayo. Ketiga, puasa Daud adalah puasa yang dilakukan berbuka sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada. Ayo, tanya, ayo. Yang sehari-hari ini kok bisa sehari-hari? Kenapa dia sering ngapain? Kenapa puasa Daud dilakukan sehari-hari? Kenapa puasa Daud dilakukan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Silakan diperjelas. Sultan jawab. Ayo. Kenapa puasa Daud dibilang puasa yang sehari-hari? Berbuka sehari-hari. Ya, kenapa? Puasa Daud tuh kayak apa sih dilakukannya? Ya, jelaskan. Silakan. Jadi puasa Daud dilakukan sehari-hari dan sehari berpuasa. oh, jelas, Aiki. Jadi katanya Sultan, puasa Daud itu puasa yang dilakukan sehari berbuka, sehari tidak berpuasa. Jadi berselang-seling. Makanya di situ berbuka sehari, maksudnya 1 hari berbuka, 1 hari tidak puasa lagi. Jadi kurang menambahkan. Terima kasih. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Ustazah apresiasi biasanya menarik meskipun terlihat sedikit kecil. Ustazah lihat bacanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kita breaking ya. Masih ingat dengan tepuk puasa kan? Ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak halal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Bukan saat membuat proyek. Nanti setelah itu boleh ditempel ke sebelah sini. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Puasa sunnah dan macam-macamnya sudah mengerti tidak setelah belajar tadi? Kemudian bagaimana kerja kelompok yang koalisi? Bagian yang mana? Siapa yang sudah? Kalian sudah? Rifki sudah? Boleh dikumpul Rifki. Silakan Rifki. Ini nomor 1, nomor 2, nomor